Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita ada di rumah Tuhan. Ini adalah waktu untuk kita bersekutu, untuk kita menunjukkan, mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Dan di saat yang sama kemudian kita juga belajar mengenai firman Tuhan. Anda bawa firman Tuhan di tangan Anda, Bapak Ibu? Amin. Ya, setidaknya di hatimu. Karena beberapa jemaat mungkin apakah karena praktikalitas sehingga saudara tidak membawa Alkitab secara fisik, atau karena zaman saudara melihat akan lebih mudah untuk membawanya di handphone Anda. Apapun alasan Anda Bapak Ibu Saudara melakukan itu untuk Tuhan. Amin. Ya, kita melakukan ini bukan karena aturan jasmani. Kami di antara staf selalu didorong oleh gembala untuk bawa Alkitab, ya, karena kami hamba Tuhan. Apalagi yang harusnya kami bawa, kan nggak mungkin kemudian kami bawa komik gitu kan di tangan kami, atau kami bawa novel gitu kan. Jadi Alkitab selalu harus dibawa oleh semua staf. Tetapi untuk jemaat saya rasa Anda punya pilihan untuk itu. Tetapi lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Jangan merasa bersalah Bapak Ibu Saudara kalau nggak bawa Alkitab, nggak apa-apa. Ya, lain kali aja mungkin dibawa. Baik ya. Apa yang akan saya sampaikan ada di alamat web yang ada di atas, yang ada di layar. Kalau Bapak Ibu Saudara punya sambungan kepada internet, Anda bisa buka untuk melihat apa yang akan saya sampaikan di hari ini, di pagi ini, tetapi di saat yang sama juga membantu kita untuk kalau kemudian ada sesuatu yang terlewat untuk kemudian kita pelajari ulang ke depannya. Kita akan bicara pagi hari ini tetap di dalam tema bulan ini mengenai kesetiaan, dan saya melanjutkan apa yang sempat saya sampaikan tentang kesetiaan, karena saya percaya, dan kita percaya sebenarnya, ketika seseorang itu setia, maka ada dampak yang dihasilkan. Jadi kita akan bicara kesetiaan untuk sebuah hidup yang berdampak. Ya, kesetiaan untuk sebuah hidup yang berdampak. Hidup kita akan menjadi dampak. Salah satu unsur di dalamnya adalah ketika kemudian kita tinggal setia. Nah, ini yang mungkin kemudian harus menjadi salah satu alasan kita kenapa kita harus setia. Untuk memiliki hidup yang berdampak. Mari kita buka dulu ayat yang pertama di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9 mengenai kesetiaan. Dikatakan demikian di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ini yang kemudian menjadi penutup, kalau saya tidak salah, ketika saya sampaikan di kesempatan terakhir mengenai kesetiaan dalam kekristenan. Bahwa satu alasan kenapa kita harus setia adalah karena Allah yang memulai segala sesuatunya, karena Allah yang kita sembah, karena Allah yang jadi alasan kita hadir pagi hari ini adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang setia. Pada kesempatan yang lalu juga ketika saya membahas mengenai kesetiaan dalam kekristenan, saya membahas mengenai kehidupan yang berdampak. Nah, kesetiaan itu unsur penting dari sebuah kehidupan yang berdampak. Dia penting karena dalam setiap aspek hidup yang berdampak itu butuh kesetiaan. Ya, kemarin saya perkenalkan ada 6 aspek ya, yang di dalam bahasa Inggris kemudian menjadi kata impact atau
dampak. Ya, I yang pertama maksudnya intimacy atau keintiman, kemudian maturity, kematangan atau kedewasaan, kemudian persistence, ya, ketekunan, kemudian action, ya, perbuatan, karakter, ya, karakter dan transformation, ya, perubahan. Jadi IMPACT. Ini yang kemudian menjadi aspek-aspek dari hidup yang berdampak. Nah, kalau kita ingin menjadi hidup kita bukan sekedar ada saja, bukan sekedar eksis saja di dunia ini, tetapi kemudian menjadi dampak bagi lingkungan, bagi sekitar kita, bagi kota kita, bagi komunitas kita, harusnya ada keenam aspek ini. Dan keenam aspek ini adalah keenam aspek yang membutuhkan kesetiaan di dalamnya. Nah, Allah kita adalah Allah yang setia, seperti yang tadi kita baca di 1 Korintus 1 ayat yang ke-9, ya, di awal. Allah kita Allah setia. Karena itu kemudian kita perlu menunjukkan kesetiaan kita sampai dikatakan di ayat 8, coba Bapak Ibu Saudara kembali ke ayat yang tadi Anda sudah buka. Naik satu ayat, dikatakan demikian. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Ya, jadi Bapak Gembala juga pernah sampaikan mengenai hal ini. Kita tidak diselamatkan untuk kemudian langsung masuk ke surga, tetapi kita tetap tinggal di bumi untuk menunggu sampai waktu kita selesai, paket waktu kita selesai, sampai kesudahannya. Sehingga dikatakan di ayat 8 bagian yang B, kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Baru kemudian kita masuk kepada ayat yang ke-9 yang menegaskan bahwa Allah kita itu Allah yang setia. Jadi dia Allah yang setia, maksudnya dia ada dari awalnya, dia setia pada prosesnya, dan dia akan ada pada akhirnya. Dia akan membawa kita dalam perjalanan dari awal sampai akhir. Kalau ketidaksetiaan itu kan ditinggal di tengah prosesnya, betul ya? Kalau untuk anak muda dideketin, tapi kemudian digantung, ya. Ada istilah yang sekarang terkenal ghosting. Gak setia. Ya. Kalau untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah masuk ke dalam hubungan pernikahan, ya ada orang yang setia di awalnya, tetapi kemudian di pertengahan, di proses, ketika sudah memiliki anak dan lain sebagainya, ditinggal. Gak setia. Atau dalam pekerjaan misalnya. Seseorang memulai perusahaan bersama, memulai bisnis usaha bersama, di tengah-tengah dia bilang, aku nggak mau lagi. Dia nggak setia. Jadi dia memulai, prosesnya tidak diselesaikan, boro-boro sampai akhir. Tetapi Allah kita, Yesus kita adalah Allah yang setia. Dia memulai segala sesuatunya dengan baik, meskipun kita tidak setia dengan berdosa kepada Tuhan. Dia tetap setia dengan mengirimkan solusi untuk dosa kita. Siapa? Yesus Kristus. Dan dia setia untuk terus berproses, terus menyiapkan kita, supaya kemudian pada akhirnya kita tak bercacat. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika Anda menjadi orang Kristen, banyak sekali tantangannya. Tetapi di saat yang sama, Allah kita yang mengizinkan tantangan itu adalah Allah yang setia. Dia tidak akan meninggalkan Anda. Amin. Amin. Saya percaya itu. Nah, kata tidak bercacat atau kata tak bercacat di hari di mana kemudian nanti hari Tuhan itu dinyatakan sebagai sesuatu karakter atau sesuatu sifat
yang berarti mengandung arti mengandung arti setia. Ya, jadi dia mengandung arti setia. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang hari Tuhan kita Yesus Kristus di ayat yang ke-8 itu berbicara juga tentang hari di mana Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ya, ketika saudara mendengar kata the day of our Lord, ya, atau hari Tuhan kita, itu bicara tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Ya, baik kita hidup untuk kemudian menyaksikannya, atau misalnya paket waktu kita sudah habis dan kita harus melewati kematian jasmani dulu, baru kemudian dibangkitkan untuk bersama-sama dengan Allah. Apapun itu, kita selalu di sisi yang menang. Kita selalu ada di pihak yang menang. Itulah kemudian saudara disebut sebagai orang yang lebih dari pemenang. Karena saudara nggak mungkin rugi. Anda hidup, Anda untung karena bisa menyaksikan kedatangan Tuhan. Anda meninggal pun, mati secara jasmani pun kita untung. Karena kita akan dibangkitkan sama seperti Yesus dibangkitkan. Jadi hidup atau mati tidak ada bedanya untuk seorang Kristen. Ya, karena janji akan hari Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari itu akan menjadi bagian dari orang-orang yang tak bercacat, dikatakan di ayat yang ke-8. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di Titus 1 ayat yang ke-6, mengenai tak bercacat itu berbicara tentang kesetiaan dengan pasangan. Ya. Paulus berbicara kepada Titus, pilihlah pemimpin, pilihlah orang yang tak bercacat. Apa maksudnya tak bercacat, Paulus? Artinya dia hanya memiliki satu orang istri. Maksudnya adalah setia dengan pasangannya. Ya. Jadi dari awal kekristenan, hal ini sudah menjadi standar sebenarnya. Ya, jadi jangan kemudian kita melihat ke perjanjian lama, oh Daud punya banyak kok istrinya, apalagi Salomo gitu kan. Punya ratusan, ribuan bahkan kalau di total. Bukan itu, ya standarnya adalah ketika kita masuk ke dalam perjanjian baru. Kesetiaan. Ya tentu saya tidak bisa membahas panjang dan lebar tentang kesetiaan dan hal-hal teknis di dalam pernikahan ya. Oh, apakah boleh menikah lagi setelah pasangan kita meninggal dan lain sebagainya. Itu kita punya waktu mungkin terpisah untuk membicarakan mengenai hal itu. Tetapi setidaknya dari Titus 1 ayat 6 kita melihat tak bercacat ini artinya adalah setia. Maksudnya adalah seseorang yang setia. Jadi keintiman kita, saya pernah katakan ini di kesempatan terakhir ya, ketika saya bahas mengenai kesetiaan dalam kekristenan. Saya berkata keintiman dengan sesama dan dengan Tuhan itu dipelihara dengan berlaku setia. Jadi saudara berlaku setia, maka saudara akan mempertahankan keintiman, kedekatan dengan sesamamu. Demikian juga dengan Tuhan. Kesetiaan itu selalu menjadi barang yang dipuji orang. Gak ada orang menghina, ya kecuali orang itu bermasalah ya. Ih, setia banget sih kamu. Ya. Ya kecuali orangnya bermasalah atau komunitasnya bermasalah gitu ya. Saya rasa tidak ada orang yang mencibir kesetiaan. Orang malah memuji, applauding if you are a faithful man or women. Orang akan wah luar biasa setia. Sungguh orang ini orang yang setia. Ya. Nah, Anda bisa pertahankan itu, Anda bisa pertahankan keintiman dengan berlaku setia. Karena intimacy atau keintiman adalah aspek yang pertama, ya, IMPACT. Nah, mari sekarang kita langsung saja masuk ke aspek-aspek selain keintiman. Ya, karena kita sudah bahas tadi aspek yang pertama, intimacy, saya coret ya. Kita udah bahas ini, kalau Bapak Ibu Saudara mau detailnya, saudara lihat lagi catatan khotbah
di beberapa waktu yang lalu tentang kesetiaan dalam kekristenan yang saya sampaikan. Nah, kita masuk ke aspek yang kedua, maturity. Ya, nanti kemudian kita akan masuk ke persistence, kita akan masuk ke action, kita akan masuk ke C, character, kita akan masuk ke T, transformation. Oke? Ya. Ada 5 yang harus kita bahas di pagi hari ini. Oke, sebelum nanti ada staf-staf lain dari penggembalaan yang akan menyampaikan di ibadah-ibadah selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu maturity, kematangan. Saya akan berikan contoh saja dalam setiap aspek ini, supaya kemudian jemaat bisa mempraktikkan setelah ibadah dengan melihat ada contoh di Alkitab seperti apa. Oke, saya akan bikin 3 poin, ada tokohnya, ada ayatnya, dan ada apa yang dia lakukan. Jadi ya, semoga ini mempermudah Anda untuk mengingat setiap aspek ini dan mempraktikannya. Yang pertama, maturity atau juga disebut sebagai kedewasaan. Nah, hal ini ditunjukkan oleh orang yang setia kepada proses. Setia kepada proses. Contohnya siapa? Contohnya adalah Musa. Ya, saudara bisa lihat di Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Di situ diceritakan bagaimana kemudian Musa dia tidak setia kepada proses, dia berusaha mempercepat proses yang seharusnya dilewatinya. Dia ingin segera menjadi pembebas, dia ingin bertindak sebagai pembela bangsanya. Dan di ayat 13 sampai 14 terjadi hal yang kemudian saudara akan melihat bahwa dia tidak, di Keluaran 2 ya. Nanti di pasal 2 saudara akan melihat bahwa dia nantinya akan bertindak terlalu cepat. Nah, di pasal 14 ayat 13 sampai 14 di sini dituliskan tentang Musa yang kemudian diberi perintah oleh Allah dan kemudian dia menyampaikan kepada Israel, jangan takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan berdiam diri saja. Jadi dia sekarang menjadi orang yang mengandalkan atau percaya penuh kepada tangan Tuhan. Dia percaya penuh kepada tangan Tuhan. Nah, ini yang ingin kita bandingkan dengan sebelumnya, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di Keluaran pasal yang kedua ayat 11 sampai 12, maka saudara akan melihat bahwa Musa saat itu mengandalkan tangannya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Dia tidak setia kepada proses. Saya nggak tahu apa yang sekarang Bapak Ibu Saudara sedang alami. Proses apa yang Anda harus endure, yang Anda harus tahan untuk melewatinya. Setialah pada proses itu, maka kemudian saudara akan mencapai kedewasaan di dalam Kristus. Ya, kedewasaan itu nggak bisa dilompati. Anak saya tidak mungkin tiba-tiba jadi 15 tahun. Ya, dia masih 16-17 bulan. Dia harus melewati proses menuju kedewasaan. Bahkan 15 tahun pun belum dewasa. Kalau kita melihat tahapan perkembangan manusia, ya, kedewasaan itu biasa dimulai early adulthood itu di 18, 19, 20, ya, itu early adulthood. Jadi masih jauh untuk anak saya sampai menjadi dewasa. Nah, demikian juga ada proses yang harus kita lewati untuk kemudian kita menjadi dewasa rohani. Menjadi dewasa di dalam Tuhan. Sehingga jangan mempercepat proses itu. Kita
akan menjadi pribadi yang matang dan membawa dampak saat kita setia pada proses Allah. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Itu yang dituliskan. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat di layar. Oke. Jadi itu yang menjadi pemahaman kita tentang kematangan atau maturity. Ya, kita lanjut ke aspek selanjutnya. Kita bicara tentang persistence atau ketekunan. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Hal ini ditunjukkan oleh orang-orang yang setia. Ingat, kesetiaan itu jadi kuncinya, menjadi unsur yang penting. Setia pada tujuan akhir. Maksudnya apa? Dia tidak mengalihkan pandangannya kepada apa yang seharusnya dia tuju. Yang paling konyol adalah contoh seseorang pelari. Ketika dia berlari menuju garis finish, dia nggak ke samping dulu buat beli cuanki kan? Atau cari cilor, atau cari empe-empe, enggak. Ya, dia tahu tujuannya itu, meskipun di sebelah kanan bilang bakso, nggak peduli. Gue nggak lagi mau makan bakso. Tujuan akhir, itu yang aku sedang cari. Nah, tujuan akhir Bapak Ibu Saudara apa? Di dunia ini. Ya. Setialah pada tujuan akhirmu. Nah, kita lihat contohnya adalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, ada satu peristiwa di mana orang banyak kemudian ingin menjadikan Yesus sebagai raja mereka di Yohanes 6 ayat 14 sampai 15. Tetapi kemudian Yesus lari dari hadapan mereka. Ya. Dia menyingkir dari orang-orang itu. Kenapa? Karena hal itu bukan jadi tujuan kedatangan kali pertama ke dunia dari Tuhan Yesus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti mengenai apa yang Tuhan mau. Kita memahami tujuan kita di dalam kehidupan ini. Yesus ketika datang ke dunia, dia memahami tujuannya. Apa tujuannya? Dituliskan di dalam Lukas 24 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Lukas 24 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 mengatakan demikian. Ia tidak ada di sini, ini malaikat yang ada di kubur Yesus. Ia telah bangkit, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ayat yang ke-7, yaitu bahwa anak manusia harus, ini tujuannya, diserahkan ke tangan-tangan orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus datang bukan untuk jadi raja Israel saat itu. Ya pada akhirnya dia akan menjadi raja di atas segala raja, segala kekuasaan diserahkan kepada Yesus. Tetapi dia tahu tujuan akhirnya. Ketika ia datang kali pertama, itu bukan tujuannya untuk menjadi raja. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini saya rasa yang kemudian penting untuk hidup yang berdampak. You know your purpose, you know your end goals. Tujuan akhir saya apa? Tanpa mengetahui itu, Anda akan sering sekali terdistraksi dan melakukan hal-hal yang lain. Menjadi tidak fokus. Nah, Bapak Ibu Saudara, seseorang yang tekun akan membawa dampak besar saat ia setia, saat ia tidak hilang fokus hanya untuk mendapat kemuliaan dan kesenangan dunia yang sementara. Apa kesenangan dunia sementara yang sekarang saudara sedang craving, yang saudara sedang inginkan, yang Bapak Ibu Saudara rasa ini menjauhkan aku dari tujuan akhirku. Kelihatannya menyenangkan untuk 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun, 2 tahun bahkan. Tetapi apakah itu akan membawa Anda kepada tujuan akhir
bersama-sama dengan Tuhan. Atau lebih baik bersama-sama dengan Dia. Ada orang-orang yang menyerahkan iman Kristennya, asal aku bersama dengan kamu, aku nggak peduli agama apapun yang kamu anut, aku mau ikut kamu. Dia serahkan Yesus supaya dia bisa bersama-sama dengan seseorang. Apakah itu kemudian sesuatu yang layak untuk kita korbankan? Ya, persistent, tekun. Mari kita lanjut ke yang berikutnya. Kita bicara tentang action, perbuatan. IMPA, action. Ya, perbuatan yang baik, yang berkenan, yang sempurna, yang sesuai dengan kehendak Allah, seperti yang dikatakan di Roma 12 ayat yang kedua. Maaf, saya tidak bisa baca setiap ayatnya, karena itu akan menghabiskan waktu kita. Ya, Bapak Ibu Saudara baca di Roma 12 ayat yang kedua, itu perbuatan itu seperti sebuah tingkatan, ya, ada yang baik, ada yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kita kejar tentu saja yang sempurna. Kita nggak mau berhenti hanya berbuat baik, tetapi kemudian itu nggak berkenan kepada Allah. Kita nggak mau berhenti hanya berkenan kepada Allah, tetapi itu tidak sempurna. Kita selalu cari. Ya. Dan tadi ayat di 1 Korintus 1 kan menegaskan bahwa Allah yang akan meneguhkan kita untuk sampai ke sana. Jadi jangan takut, Anda akan ke sana. Betul, saya sekarang tidak sempurna, tetapi Allah akan meneguhkan saya dan membawa saya sampai ke posisi tak bercacat, sempurna. Amin. Ya, jadi jangan khawatir tentang hal itu. Jangan kemudian patah semangat ketika seseorang bilang, kamu penuh dengan kelemahan. Betul, kita penuh dengan kelemahan sekarang, tetapi dengan proses. Itulah kenapa kemudian kita butuh kesetiaan dalam perbuatan kita. Nah, perbuatan yang baik, berkenan, sempurna, sesuai dengan kehendak Allah ini, jika dilakukan dengan setia, akan menghasilkan dampak bagi kehidupan orang lain. Yusuf yang akan menjadi contoh kita di aspek ini. Di dalam Kejadian 39 ayat 7-8, ia tidak menjadi dampak, ia tidak menjadi orang yang berpengaruh dengan berbuat licik atau dengan perbuatan liciknya. Ada yang sedang tergoda untuk berbuat licik. Aduh, yang itu cepat banget kayaknya. Yang itu cepat banget naiknya. Yang itu cepat banget dapat posisinya. Apa saya harus melakukan sama seperti dia? Kehidupan yang berdampak adalah orang yang setia pada perbuatan yang baik, berkenan, dan sempurna. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda lihat di Kejadian 39 ayat 7-9, Yusuf punya kesempatan untuk menjadi dampak atau memiliki pengaruh dengan menjadi simpenan istri Potifar. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara nggak tahu keadaan dunia di luar sana, bahwa sekarang bukan hanya laki-laki yang bisa punya simpanan. Oh, banyak sekali istri pejabat yang kemudian mereka punya orang lain. Punya brownies, berondong manis. Ya, yang mereka pelihara, betul. Mereka belikan banyak hal, mereka kasih mobil, mereka kasih hanya untuk melayani ibu-ibu ini. Ya, karena mungkin mereka nggak dapat perhatian dari suaminya yang pejabat tinggi dan suaminya juga punya, bukan brownies lagi gitu ya. Dia sudah punya banyak yang manis-manis lainnya. Mereka berlaku tidak setia. Dan Anda bisa saja sampai ke posisi seperti itu juga kan. Ditawarin, ayolah. Enak kok, nggak ada salahnya, nggak ada yang tahu kok. Ini yang dihadapi oleh Yusuf, bukan? Di Kejadian 39 ayat 7-9, nobody knows. Nggak ada yang tahu, semua ada di luar. Hanya kamu dan saya. Kalau kamu mau melayani saya, semua yang Potifar punya, itu pasti juga akan jadi bagian kamu.
Walaupun Yusuf kemudian berkata, "Hei, Potifar itu nggak tahu apa-apa, semua saya ngatur. Masakan saya akan melakukan dosa yang besar ini di hadapan Allah?" Itu kata Yusuf. Kenapa? Karena dia orang yang setia pada perbuatannya. Ia setia pada janji Allah karena ia tahu Allah yang pegang kendali. Dia tahu Allah yang pegang kendali, bukan istri Potifar, bukan pejabat, bukan orang yang menawarkan kesenangan apapun kepada dirinya, atau janji-janji palsu. Siapa yang sedang mendapatkan janji-janji? Bapak Ibu Saudara, jangan mudah tergiur dengan janji-janji investasi ya. Saya nggak tahu saya pernah sampaikan kapan ya, waktu dulu. Pokoknya sesuatu yang lebih dari bunga bank. Come on, sudahlah ya. Nanti Bapak Ibu Saudara, banyak sekali ya anak Tuhan yang tertipu dengan hal ini. Ada seorang hamba Tuhan ketemu dengan saya, katakan, "Aduh, jemaat saya berurusan dengan kripto, habis semua uangnya." Ya karena keinginan itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, just do good, ya, think wise, ya, jadilah bijak. Ya, untuk Anda, apalagi yang masih suka terjebak dengan SMS, "Waduh, Mama dapat 100 juta ini, gimana nak? Gimana nak? Transfer aja nih." Tipu pasti itu. Ya. Jangan mudah tertipu ya Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kita melihat Yusuf, dia tahu bahwa Allah yang pegang kendali, bukan orang yang memberi janji. Coba kita lihat ya, Kejadian 45 ayat 4-5, ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf berkata demikian, "Mendekatlah kepadaku," lalu mereka pun mendekat. Katanya, "Aku ini Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Sekarang," ayat 5, "janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu." Bayangkan kalau saat itu dia jatuh kepada istri Potifar. Apakah kemudian rencana Allah ini akan terjadi? Orang yang setia pada perbuatan yang baik, berkenan, dan sempurna adalah orang-orang yang akan membawa dampak. Setialah dalam perbuatanmu, Bapak Ibu Saudara bisa lihat ke layar, yang sesuai kehendak Allah, maka Allah akan menjadikan hidupmu berdampak. Itu yang ada di layar Bapak Ibu Saudara sekarang. Setialah ya, untuk berbuat baik. Setialah untuk mencari apa yang berkenan. Apakah ini mungkin dilihat baik oleh istri Potifar, ya, karena kan kita sama-sama senang, baik bukan? Tapi apakah itu berkenan kepada Allah? Itu kemudian menjadi tes yang berikutnya. Lanjut, kita akan membahas mengenai IMPC, ya, IPAC, ya, karakter, ya, karakter. Kita bicara tentang karakter seorang pengikut Yesus yang sejati. Harusnya ia berlaku setia. Ya. Kita ambil contoh seorang tokoh yang namanya Paulus. Dia adalah orang yang punya karakter kuat. Coba kalau Bapak Ibu Saudara baca nanti di Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2, ya, dia begitu kuat karakternya, ya. Dia memiliki karakter yang kuat sehingga ketika dia percaya bahwa Taurat itu harus ditegakkan, dan ini orang-orang yang percaya kepada murid-murid Yesus ini adalah penghujat-penghujat Allah, Elohim. Ya, bagi dia saat itu pemahamannya seperti itu. Karena kan Yesus mengaku bahwa dia adalah anak Allah kan. Jadi orang yang mengikut Yesus berarti adalah penghujat Allah. Mereka harus ditangkap. Itulah kenapa kemudian Paulus berkobar-kobar hatinya, kalau Bapak Ibu Saudara baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 dan 2, untuk menangkap murid-murid Yesus. Tetapi kalau Anda lihat di ayat yang kelima, ia berjumpa dengan Yesus. Nah, perjumpaannya dengan Yesus ini mengubahnya.
Karakternya tetap kuat. Ya, orang yang punya karakter kuat adalah orang yang punya pikiran, perasaan, dan tindakan yang selaras. Dia selalu setia dalam apa yang dipikirkannya. Nah, sekarang pikirannya sudah bukan Taurat lagi. Pikirannya sekarang adalah Yesus dan kasih karunia-Nya di dalam kehidupannya. Sehingga itu mengubahnya menjadi orang yang setia di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. Sekarang dia bukan berkobar-kobar untuk menangkap murid Yesus, ia sekarang berjerih payah dan berjuang demi Kristus. Diubahkan begitu rupa oleh Allah. Pikirannya, perasaannya, tindakannya setia pada Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara baca ini, karakter yang setia memberi dampak kepada banyak orang melintasi rentangan waktu. Paulus melakukan itu di abad pertama, tetapi sekarang kita yang hidup di abad 21 masih melihat tulisan-tulisan orang yang berjumpa dengan Kristus ini. Orang yang diubahkan karakternya ini. Dan kita diberkati, kita dikuatkan. Kalau Anda ingin punya hidup yang berdampak, jadilah setia dalam karaktermu. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita bicara IMPACT, transformation, perubahan. Perubahan akan nampak sebagai hasil kesetiaan. Ketika saudara setia, hasilnya adalah sebuah perubahan. Yesus Kristus menjadi contoh kita terus mengenai hal ini. Ia setia dengan segala hal yang diperintahkan Bapa. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-5, ya, dia setia dengan mengasihi dunia, dengan mencurahkan darahnya bagi dosa dunia, dengan bangkit dari antara orang mati. Itu kan yang kita rayakan sekarang. Kenapa kita makan tubuh dan darahnya? Bukan karena dia tetap mati. Untuk apa? Kalau Yesus tetap mati. Tetapi karena dia bangkit. Dia memberi pengharapan kepada kita. Dan ia memberikan kepada kita teladan. Hei, ingatlah akan aku setiap kali engkau memakan tubuh dan meminum darah. Ia setia dan hasilnya luar biasa. Setia pada perintah Bapa. Yesus, dia menjalani kehidupan yang setia pada perintah Bapa. Karena ia setia, maka hidup kita diubahkan. Kalau Yesus tidak setia pada perjalanan yang sering kita selalu bahas di perjamuan kudus. Kalau di Taman Getsemani itu ia berubah pikiran. Tidak ada perubahan yang kita akan bisa dapatkan. Kebinasaan semua. Baca ini Bapak Ibu Saudara. Kesetiaan mengubahkan dan memberi kehidupan yang kekal. Hidup yang berdampak diwarnai dengan kesetiaan. Inilah yang menjadi tujuan kita. Inilah yang ingin kita capai. Inilah yang kemudian ingin kita miliki di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar menjadi tema bulan ini, tetapi menjadi tema hidup kita. Saya jadi orang yang setia dalam keintiman. Saya setia dalam kedewasaan saya, berproses. Saya setia dalam ketekunan saya. Saya setia dalam perbuatan saya. Saya setia dalam karakter saya. Saya setia sampai perubahan itu dinyatakan. Kita ingin mengerjakan kesetiaan. Kerjakanlah kesetiaan ini. Mengerjakannya seperti apa Bapak Ibu Saudara? Kejarlah kesetiaan. Tinggalkan dampak yang baik di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Sampai kita mendengar apa yang dituliskan di dalam Matius 25 ayat 23. Saya undang rekan-rekan maju. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Siapa yang mau dengar ini? Siapa yang mau dengar Tuhan mengatakan ini kepadamu? Hai hamba yang baik dan setia. Apakah Anda adalah hamba yang baik dan setia? Apakah Anda pengikut Yesus Kristus yang setia?